Baik, acara selanjutnya adalah uraian gramatikal ayat suci Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 102 yang akan mendampingi pagi ini, mendampingi Buya Rizal adalah Ibu Eliza Rusli. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Buya Rizal. Waalaikumsalam Bu Aini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua para peserta Al-Sani. Assalamualaikum. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah semua sehat kita. Bagaimana Bu Eliza Rusli, sudah siap? Insya Allah Bu. Oh ada cerah kayaknya kan. Alhamdulillah. Siap total kayaknya ini. Tafadhol Bu ya untuk baik, syukuran Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini, pagi yang sejuk ini, pagi yang cerah ini, kita lantunkan kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur atas segala nikmat ini. Nikmat Islam, kita diberikan oleh Allah nikmat Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan agama Islam ini insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangnya. Kita mudah, hati kita gembira melaksanakan perintah Allah, dan kita juga gembira dalam meninggalkan larang-larang Allah. Kita bersyukur atas nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita lancar setiap harinya. Dan kita diberikan nikmat Allah panjang umur sehingga kita bisa menabung amal-amal soleh. Kita perbanyak amal-amal kita tinggalkan takwa kita. Karena Allah sedang menunggu kita. Dan kita bersyukur bahwa kita diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kita bahas saat ini adalah satu nikmat terbesar yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena Rasul tidak meninggalkan jabatan, Rasul tidak meninggalkan harta warisan, Rasul tidak meninggalkan apapun yang berbau dunia. Yang ditinggalkan Rasul adalah Al-Quran dan hadis. Dan barang siapa yang berpegang teguh pada kedua itu, insya Allah dia tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kita bersyukur. Dan kita berharap kelak nanti yaumul hisab kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beriring salam, tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, suri teladan kita, role model kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai beliau. Khususnya pada Jumat ini kita bahas Al-Kahfi dan kita banyak berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita berharap kelak nanti di yaumul hisab beliau mengakui kita sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku. Lalu beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan kita bergandeng tangan dengan beliau untuk memasuki surganya Allah. Betapa rindunya hati kita sama beliau. Rindu sekali bertemu dengan beliau, seorang sosok yang sangat karismatik, sangat teladan, dan sangat mencintai umat. Sampai akhir ayat beliau pun mengatakan, ummati, ummati, ummati. Umatku mana? Umatku, umatku. Beliau selalu memikirkan kita. Bahkan pada saat dibangkit pertama pun beliau bangkit, dibangkitkan oleh malaikat Jibril. Ya Jibril, hari apa ini? Hari berbangkit. Yang ditanya apa? Umatku mana? Beliau nggak nanya, istri mana?
Beliau tidak bertanya, anakku mana? Tapi yang beliau tanya pertama adalah, umatku mana? Umati. Aina umati. Mana umatku ya Jibril? Nah, selalu beliau mengingatkan kita. Anggap pantas kita cinta kepada beliau. Cinta. Nah, bukti kita cinta kepada beliau adalah kita mencintai Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan oleh beliau. Nah, kita banyak berselawat pada beliau, terutama pada hari Jumat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita bahas surat Al-Kahfi. Yang jatuh surat ke hari ini surat ke ayat keberapa Bu Eliza? Ayat surat ke 102 ya. 102. Udah siap Bu Elizanya? Insya Allah. Kalau lihat dari wajahnya udah siap. Berapa lama bersiap diri Bu Eliza? Dibimbing oleh Ibu Wati karena hari Jumat, hari Senin. Dibawa ke Cimande nggak ada Bu Wati? Maksudnya dibawa ke Cimande Bu. Nah, tempatnya Cimande nanti. Nanti ada hari one day for Al-Quran nanti di Cimande. Bisa ya Bu Eliza ya? Itu ada kakak saya tuh Ustadz Dr. Joni yang menentukan, katanya sudah Kata Pak Joni, Bu Eliza, kata Bu Eliza, Pak Joni yang mana sih ini? Gak apa-apa, kita rencanakan nanti. One day with Al-Quran, 1 hari bersama Al-Quran. Jadi kita 1 hari nanti bicara Al-Quran aja, nggak bicara yang lain-lain. Al-Quran ya, satu apa aja kita bicara akar kata, kita bicara pola, pokoknya about Al-Quran. One day with Al-Quran, 1 hari bersama Al-Quran. Ya nanti selama-lamanya kita bersama Al-Quran di Yaumil Hisab nanti. Baik Bu Eliza, serasa udah waktunya, waktu dan tempat seluas-luasnya kami persilakan kepada Bu Eliza Rusdi. Silakan, Bapak Dor. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Ustadz Rizal dan pembimbing-pembimbing, juga Bapak Ibu, semuanya yang hadir pada hari ini. Perkenankan saya akan menyampaikan uraian gramatikal ayat 102 surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasiballadzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sadaqallahul azim. Baiklah Bapak Ibu, saya mencoba menguraikan ayat 102 ini, terdiri dari 2 kalimat. Kemudian saya bacakan nanti terjemahannya bertahap. A adalah huruf yang artinya apakah, Fa adalah huruf artinya maka, Hasiba adalah KKL dengan ciri-ciri di akhirannya adalah fathah, pelakunya adalah huwa, akar katanya adalah hasiba, polanya adalah fa'ala. Artinya dari kamus M. Yunus, dia telah menyangka. Allazina adalah kata penghubung yang artinya orang-orang yang, kafaru adalah KKL dengan cirinya adalah huruf di belakangnya adalah waw dan alif. Pelakunya adalah hum, akar katanya adalah kafaro, polanya adalah fa'ala. Artinya yang telah kami lihat di kamus M. Yunus halaman 378 adalah mereka telah kafir. An adalah huruf artinya bahwa, yatakhizu yang arti adalah KKSAD
yang ciri-cirinya adalah sebenarnya di belakangnya adalah waw dan nun, tapi nunnya diganti dengan alif karena ada huruf di depannya adalah an. Akar katanya adalah akhoza. Polanya adalah ifta'ala, artinya adalah dari Kamus M. Yunus halaman 36, mereka sedang atau akan mengambil. Kemudian ibadi, ini adalah kata benda majemuk, terdiri dari dua, ibadi dan ya sukun. Ya sukunnya adalah kata ganti. Ibadi, ibanya adalah ada huruf alif yang menandakan adalah jamak. Akar katanya adalah abada, artinya adalah hamba-hambaku. Kita lihat di Kamus M. Yunus halaman 252. Min adalah huruf jar, artinya dari. Duni adalah kata benda majemuk yang dicirikan terdiri dari dua kata benda, duni dan ya sukun sebagai kata ganti. Akar katanya adalah dana, artinya adalah selain aku. Kita lihat di halaman 132 Kamus M. Yunus. Selanjutnya adalah auliya'a, adalah kata benda dengan ciri karena tidak masuk di dalam tanda ciri-ciri dari kata benda 7 yang Ustadz kemukakan, kita melihat huruf la di ya, huruf alif di ya, dan huruf hamzah di akhir yang menyatakan bahwa itu jamak, dan setelah dicek ke kamus memang ini adalah jamak. Akar katanya adalah walia, artinya adalah para penolong. Kita lihat di halaman 507 M. Yunus. Arti dari awal adalah, maka apakah orang-orang yang mereka telah kafir telah menyangka bahwa mereka akan mengambil hamba-hambaku selainku sebagai para penolong. Selanjutnya kalimat kedua adalah inna, terdiri dari dua, inna huruf artinya sesungguhnya, na adalah kata ganti artinya kami. Kemudian a'tadna adalah KKL dengan cirinya na di belakangnya sebagai kata ganti. Pelakunya adalah nahnu, akar katanya adalah atuda. Polanya adalah af'ala, artinya adalah kami telah menyiapkan. Halaman 253 Kamus M. Yunus. Selanjutnya adalah jahannam, adalah kata benda, akar katanya adalah jahuma, artinya adalah neraka jahanam. Halaman 93 M. Yunus. Selanjutnya adalah lil kafirina. Ini adalah kata benda pelaku aktif, dicirikan dengan huruf alif lam di depannya. Kemudian karena ini adalah jamak, aslinya adalah kafirun, karena ada huruf jar di depannya li, sehingga huruf terakhirnya menjadi kasroh. Jadi lil kafirina. Akar katanya adalah kafaro, pola aktifnya adalah fa'ala, pola dari kata bendanya adalah fa'ilun. Artinya orang-orang yang kafir. Pada halaman 379 M. Yunus. Selanjutnya adalah nuzulan, adalah kata benda yang dicirikan dengan tanwin di belakangnya. Polanya adalah fa'ala, artinya adalah tempat tinggal. Ada di Kamus Munawir
halaman 1409. Arti lengkapnya adalah, sesungguhnya kami telah menyiapkan atau menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Saya simpulkan keseluruhan dari dua kalimat ini. Maka apakah orang-orang yang mereka telah kafir telah menyangka bahwa mereka akan mengambil hamba-hambaku sebagai hamba-hambaku selainku sebagai penolong-penolong. Sesungguhnya kami telah menyiapkan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Alhamdulillah. Kok lancar amat Bu Eliza nih? Alhamdulillah. Kapan masuk Al-Sani Bu Eliza? Tadinya saya tidak ngerti dengan ada program ini, kemudian Dajon, Dr. Joni mengajak. Kakak atau apa itu Bu? Kakak kami dua. Oh, Kakak kandung. Kakak nomor 1. Kemudian Aduh. mengajak, waktu itulah bulan Februari, tapi masih ragu-ragu. Tapi setelah mencari rancak langsung. Tapi sering juga bolos, Ustaz. Alhamdulillah ada pembimbing. Sekarang kami kelas siang ya. Minang, Pak. Ibu Eliza kok nggak bisa bahasa Minang biasanya, Pak. Gara-gara ya. Bisa, Karena masuk Zumar Al-Sani itu pakai bahasa Minang. Iya, jadi bisa. Jadi dua bahasa beraja. Bahasa Al-Quran sama bahasa Minang ya. Iya. Sekarang gimana Bu? Udah lancar rasanya? Insya Allah kami dibimbing oleh Ibu Wati. Alhamdulillah tidak bosan ditanya terus begitu. Alhamdulillah bisa mulai memahaminya. Insya Allah nanti pendamping saya dalam mengajar di kelas, insya Allah akan pernah bosan ditanya Pak Joko, Pak Dasril, Bu Wati, Pak Husen, Pak Mulyana, siapapun, Bu Evi, Mas Selma, Bu Nel, akan pernah bosan ditanya. Bahkan senang ditanya. Kalau saya justru kalau nggak ada nanya tuh bingung juga Pak Joni. Sebenarnya ada yang nanya nih banget. Jadi harus ditanya terus Pak. Karena biasa menjawab, jadi kalau nggak ada yang nanya nanti nyari. Kalau saya nggak ditanya, nanti saya nanya. Bu Ella nggak nanya, saya tanya nanti Bu Ella ya. Baik, super sekali, mumtaz Bu ya. Saya selesainya nggak perlu nambah lagi untuk gramatikal, hanya sebagai konteks aja ya. Jadi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afa hasiballazina kafaru. Nah, ini apakah? Kalau Allah bertanya apakah, itu bukan nggak tahu Bu. Ini yang, maaf ngomong ya, dunia orang tetangga kita main presetin. Apakah? Nah, berarti Allah kamu nggak tahu ya katanya. Allah kamu, Allah Tuhan Allah nggak tahu apa-apa karena bertanya. Nah kata bertanya sih nggak perlu jawaban. Logiknya gimana? Saya pergi ke satu tempat, saya misalnya seorang gubernur masuk ke satu kampung. Kamu tahu nggak siapa gubernur di sini? Sebenarnya itu menyatakan saya lah gubernur. Atau yang kedua juga ada dulu waktu itu kami teman-teman waktu puber dulu kan ada orang bagak preman namanya itu masuk kampung. Kamu tahu nggak siapa yang orang yang paling bagak di sini? Padahal dia mengatakan saya lah orang paling bagak di kampung ini. Jadi nggak perlu jawab. Nah, begitu juga bahasa ini. Apa hasiballazina kafar? Apakah? Nah, kalau apakah kata Allah, Allah nggak perlu dijawab. Jadi dilaksanakan langsung. Apakah orang-orang yang mereka telah kafir, orang-orang kafir mengira pelakunya siapa di situ? Ya, itu adalah orang-orang kafir. Jadi anak kalimat ini. Apakah orang-orang yang mereka telah kafir menyangka? Jadi pelaku huwa itu adalah kafaru tadi, orang-orang mereka kafir. Jadi pelaku di bawah pelaku. Bahasa Indonesia itu Pak Helmi Edianto, warga Surian yang lahir tahun sekian, sekarang mengajar di Unja. Itu anak kalimat seperti itu. Saya beraninya contohnya Pak Helmi aja, karena Pak Helmi samyak nawata. Nah, lain nanti protes. Ya, nah, jadi gitu ya. Jadi apakah orang-orang yang kafir, orang-orang yang telah kafir mengira bahwa mereka ayat takizu, mereka mengambil pribadi hamba-hambaku mindu selain aku penolong. Kata Allah mengatakan nggak boleh gitu. Jadi nggak perlu tanya ya, nggak boleh gitu. Mengambil hamba-hamba Allah sebagai penolong. Artinya mentuhankan manusia, menyembah manusia, minta kepada manusia, minta kepada pohon kayu, minta kepada gunung, minta kepada sungai. Banyak kan itu orang-orang sekarang
minta kepada macam-macam lah, minta kepada binatang, kadang-kadang ada juga menganggap semuanya ada kekuatan gaib. Kekuatan gaib besar, lihat, wah ini bagus ini disembah. Jadi nggak boleh selain pada aku. Jadi min duni selain aku. Jadi kita hanya iya karena budu, iya karena nasta'in. Kita hanya menyembah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Nggak boleh pada yang lain. Nggak boleh pada selain dari Allah. Maka alhamdulillah kita dengan belajar Quran, akidah kita murni. Murni kepada Allah. Nggak ada lagi kita minta kepada yang lain. Hanya kepada Allah. Adapun orang lain yang membantu kita, itu hanya sekedar wasilah. Bahwa kita dibantu oleh orang karena Allah yang mengetuk pintu hati orang tersebut. Jadi min ibadi min duni aulia, penolong. Nggak akan ada orang yang bisa nolong. Apapun wis kita seringan apapun, hanya Allah yang bisa menolong kita. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin belum pernah mengalami kejadian yang sangat drastis. Bapak punya kekayaan habis semuanya, bisa. Kita hari ini segar bugar, besok sakit, bisa. Atau hari ini sakit, besok sehat, bisa. Kayak Nabi Ayub. Jadi Allah bisa memutarbalikkan kondisi manusia dengan hitungan detik. Banyak sekali. Bahkan hitungan kejapan mata. Lain-lain kita bisa. Lain buat dasar bisa. Nah, itulah kita perlu tawakal pada Allah. Yang penting kita lakukan yang terbaik semuanya. Apa yang menurut Allah diperintahkan Allah kita laksanakan, dan apa yang Allah larang berhenti kita. Kenapa? Apapun yang dilarang oleh Allah semuanya mudarat bagi kita. Apapun kita teliti nanti nggak ada satupun larangan Allah itu yang bermanfaat bagi kita. Dan sekaligus suruhan Allah berbaik bagi kita semua. Nggak ada satupun suruhan Allah, sholat, puasa, zakat, haji, nggak ada satupun yang mudarat. Semuanya baik bagi kita. Jadi kita tidak akan minta pertolongan pada selain manusia. Nah, Allah tutup ayat ini, inna sesungguhnya kami. Nah, kenapa nggak misalnya ini kok inna? Kenapa? Sini banyak orang di sini, banyak yang terlibat. Allah melibatkan para malaikat. Ini inna sesungguhnya kami, kami telah menyiapkan. Nah, kami telah menyiapkan jahannam, neraka jahanam. Nah, hati-hati ya. Kami telah menyiapkan neraka jahanam lil kafirina nuzula. Bagi orang kafir itu nuzula tempat tinggal. Jadi kalau kita nanti minta tolong kepada orang lain, minta tolong kepada selain Allah dalam meminta yakin bahwa dia nolong, hati-hati ya. Kita tetap mengatakan itu hanya usaha, ikhtiar. Allah suruh kita ikhtiar, sakit berobat ke dokter. Yang menyembuhkan tetap Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Faiza maritu fahuwa yashfi. Pada saat aku sakit, Allah yang mengobatnya. Itu akidah kita. Jadi apapun proses dalam perjalanan waktu dalam dunia ini hanya sebuah wasilah. Allah nyuruh kita berbuat ikhtiar. Lakukan yang terbaik. Tapi kembalikan pada Allah. Kalau kita sudah sakit berobat, tidak sembuh, ya udah. Itu Allah maunya begitu. Mau diapain lagi? Kita adalah makhluk Allah. Sebagaimana kita memperlakukan barang-barang kita di rumah. Bapak punya piring, Bapak punya meja, Bapak punya apapun benda di rumah, mobil, motor. Bapak mau pakai, Bapak tidak pakai, itu terserah Bapak. Yang motor akan pernah protes. Bapak hidupkan mobil Bapak pagi, habis itu patiin lagi, tetap di garasi, Bapak bungkus, nggak masalah. Bawa keluar, masalah. Apa pernah mobil protes, kok saya nggak dibawa keluar? Nggak ada. Karena itu milik kita. Nah, begitu juga, kita dengan Allah ya sudah. Kita milik Allah total. Udah, Allah berikan kita sakit, Alhamdulillah. Pasti nggak sia-sia. Allah berikan kita kaya, Alhamdulillah. Allah berikan kita miskin, Alhamdulillah. Allah berikan kita pintar, Alhamdulillah. Apapun, Alhamdulillah. Karena itu semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak melihat apa yang terjadi, tapi melihat dari siapa datangnya. Tidak ada satupun yang datang dari selain daripada Allah. Kalau kita sudah benar tidak kita, insya Allah tidak tempat kita ini. Tempat kita adalah surga Jannatul Na'im. Tapi kalau orang-orang yang kafir tidak mengingkari Allah, maka tempatnya adalah Allah sudah siapkan, tempatnya adalah neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik ya. Kita nggak akan bahas neraka sedalam apa, yang kita bahas cuma yang terkecil aja, rendah aja. Pada saat kita injak baranya, maka mendidih otak kita. Bayangin aja yang lain-lainnya. Kita berjemur di panas terik aja setengah jam nggak bisa kita. Berjemur di panas terik matahari. Itu belum jauh, matahari jauh sekali. Nah kalau di neraka panas minta ampun. Luar biasa, tak akan ada kesejukan. Mati enggak, hidup pun tidak. Mati enggak, hidup segan, mati tak mau gitu, dalam neraka. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak semuanya kita punya visi dan misi bahwa kita betul-betul selamat Allah dari neraka ini. Dan kita masuk surga, kita minta kepada Allah tanpa hisab. Kenapa? Di hisab pun panjang, Pak. Bapak-Bapak, ibu-ibu kan banyak dokter sini nih. Antrian, Bapak pernah antri. Bapak pernah lihat pasien antri, saya pernah pasien antri, Pak. Itu antri kalau dokter yang laris, Pak, sampai 50. Nah, kalau nomor 49, jam 12 malam selesai, Pak.
panjang antrinya. Nah, nggak sabar kita. Nah, kalau di akhirat nanti antrinya Pak, nomor 543 miliar, 455 juta, 413.213 loh. Panjang amat nomor antrinya Pak. Kenapa? Semua umat di dunia ini akan dihitung satu persatu oleh Allah yang pernah hidup di muka bumi. Nah, umat Muhammad didahulukan. Nah, walaupun didahulukan umat Muhammad jumlahnya 5 triliun, Pak, capek juga nunggu kan. Maka harapan kita masuk surga Allah tanpa hisab. Karena kalau dihisab tuh agak nasib 50-50, Pak. Tapi kalau tanpa hisab, insya Allah melenggang kita masuk. Jadi Bapak Ibu, kita berharap bahwa kita punya visi dan misi bahwa kita masuk surga Allah tanpa hisab. Apa itu modal kita? Mencintai Al-Quran. Modal kita yang paling besar, modal kita yang utama adalah kita mencintai Al-Quran. Masalah paham tak paham belakangan. Yang penting kita mencintai Al-Quran. Itulah modal kita. Al-Quran juga merasakan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Eliza Rusli. Semoga bisa istiqomah nanti di Al-Quran dan niatkan dalam hati bahwa kita akan menerjemahkan Al-Quran sampai habis. Nah, kita tidak akan pernah waktu kita cukup untuk Al-Quran. 6.236 ayat menunggu kita. Kalau satu ayat satu hari, itu berapa tahun butuh waktu? 20 tahun. Mungkin 20 tahun ke depan itu nggak cukup waktu. 20 tahun ke depan. Jadi kita nggak akan ada menganggurnya. Saya sekarang udah pensiunan, udah 5 tahun, udah 7 tahun, 8 tahun pensiun, Pak. Nggak pernah rasa menganggur. Justru waktu kerja aktif saya masih ada waktu sepi saya. Sekarang nggak ada lagi waktu sepi, Pak. Semua ada kegiatan-kegiatan. Sampai detik-detik pun bermanfaat bagi kita semuanya sekarang. Baru terasa hidup saya sekarang. Aduh, indahnya hidup ini. Begitu Beliza ya, bersama Quran kita bahagia, bersama terima kasih Ustaz. dan bersama Quran kita selalu selamat dunia dan akhirat. Demikian, karena kami sama-sama belajar, tentu ada hal-hal yang mungkin tidak sempurna ataupun yang salah, untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kembalikan kepada Bu Aini, bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.